Jumpa lagi bersama dengan saya di channel ini ya. Di video terakhir saya itu saya mengungkapkan tentang pengalaman dengan kapal tugboat yang pertama, sehingga saya pindah ke kapal tugboat yang menjadi kapten pertama, yang kemudian sekarang saya akan menceritakan pengalaman mendapat kapal yang baru. Oke, jadi sebelum melanjutkan, saya akan menceritakan tentang tanggapan orang seperti ini. Katanya dia membuat video itu hanya kapal-kapal biasa kok, sampai terlalu pede bikin video di YouTube. Begini saya ceritakan teman-teman ya. Pengalaman setiap orang menjadi pelaut itu berbeda ya. Beda rumah, beda aturan, beda tempat, beda pengalamannya. Di kapal kecil beda pengalaman dengan kapal besar. Di perahu penangkap ikan pun beda pengalamannya dengan kita posisi di kapal ya. Jadi nggak usah samakan lagi dengan orang-orang kerja di kapal penumpang itu ya. Wah, keliling dunia. Mereka seperti apa? Pengalaman mereka apa? Mereka cuma jurumudi. Seperti itu. Pengalaman menjadi kapten itu lain. Jadi pengalaman jurumudi itu lain. Pengalaman dia kerja di kapal penumpang sebagai perhotelan lain. Begitu. Ada juga pengalaman orang lain tentang di muatan lain lagi. Kalau saya cerita tentang di kapal kecil aja, karena saya tidak pernah di kapal besar. Nanti saya cerita berikut lagi kapal yang lebih besar. Jadi bersama video ini saya akan ceritakan tentang kepercayaan perusahaan menjanjikan untuk memindahkan ke kapal yang baru. Jadi waktu itu saya di kapal yang angker bar itu, yang manuvernya susah karena kapalnya panjang, draftnya dalam. Draft itu artinya begini ya, bagi orang-orang awam mungkin belum paham. Draft itu adalah badan kapal yang dari batas air ke bawah masuk ke air, itu namanya draft. Draft ya, gitu. Jadi kapal saya agak besar dan susah dimanuver, tapi syukur puji Tuhan selama saya membawa kapal itu tidak pernah terjadi masalah ya. Sehingga nama baik saya agak sedikit bagus ya. Jadi tibalah saatnya saya dipercayakan mengambil kapal ke negara lain ya. Sebelumnya saya dengan kapal yang kemarin-kemarin itu sudah masuk ke Singapura ya. Namun kapal ini, yang kapal-kapal kemarin tuh saya kembali lagi ya. Kapal-kapal sebelumnya kami itu dari perusahaan kertas di Pekanbaru, dia membawa muatan pulp and paper itu, pengapalan di muara sungai di laut. Artinya sudah ada kapal besar yang menunggu di air laut sana, dia nggak boleh masuk ke dalam sungai ya karena terlalu besar. Jadi kapal besar itu sudah berlabuh di sana. Jadi tongkang-tongkang kami bersandar di lambung kapalnya, baru diangkat-angkat pakai kren dari kapal ya, seperti itu. Sesekali juga kami ke Singapura. Waktu itu pertama kali ke Singapura, saya merasa gugup dan akhirnya bertanya dengan orang-orang yang sudah pengalaman. Dapatlah pengalaman bagaimana cara masuk Singapura, laporan-laporan yang melalui radio ke VTIS. Jadi seperti itu. Jadi saat ini saya dipercayakan mengambil kapal ke negara Malaysia, tepatnya di daerah Sibu. Sibu itu di Malaysia Timur, di daerah Sarawak. Sarawak itu antara pelabuhan Bintulu dan pelabuhan Kuching. Dia masuk sungai, masuk ke dalam sungai jauh ke dalam daratan. Jadi terkenal ya di Sibu itu dulu tempat pembuatan kapal-kapal dari Singapura, karena tendernya mereka banyak menang tender, jadi pembuatannya di Sibu maaf. Jadi orang-orang bos-bos ini ya mungkin di Sibu itu lebih murah ya.
dan akhirnya sekarang sudah berpindah ke Batam malah kemana-mana. Jadi Sibu itu sekarang sudah nggak terkenal zaman sekarang 2023 ya. Di zaman tahun 90-an itu sangat terkenal Sibu itu. Jadi kami diterbangkan ke Sibu dengan satu set kru dan menjemput kapal dari sana. Dapatlah kapal ini, artinya kapal masih buka dos. Kapal ini nanti dikhususkan spesial untuk membawa tongkang yang bermuatan kontainer. Jadi sampailah kami di Malaysia. Kapal itu sudah selesai, sudah standby di pelabuhannya, pelabuhan Dockyard itu tempat pembuatan kapal, galangan kapal itu, dan kami sampai kru satu set dari Indonesia dan Hanover itu ambil alih, dan mereka bagian pembuat kapal itu menjelaskan tentang kapal ini, dan kita boleh coba sea trial. Sea trial itu artinya percobaan di laut, yang mana kapal ini manuver seperti apa dan dalam keadaan baik, mesin, kemudinya ya. Ini kapal dicoba lagi berapa knot ya, speednya, kecepatannya berapa, diuji coba semua teman-teman. Jadi kami jemputlah dari sana. Itu pertama kali saya berlayar agak jauh ke negara orang ya, walaupun cuma di Malaysia. Soalnya waktu itu kan cuma ke Singapura. Singapura itu dekat, itu dekat daerah Kepulauan Riau, cuma di sebelah Batam aja kalau Singapura itu. Makanya saya bilang ini yang pertama kali keluar negeri yang agak jauh. Jadi kami jemput di sana, ada 1 minggu kami handover, mempersiapkan apa semua, dinyatakan bagus, dan saya melapor ke perusahaan yang mana kapal ini dalam keadaan baik, dan kami dinyatakan siap berlayar karena semua dokumen perlengkapan dokumen kapal ini sudah dinyatakan kapal ini sudah layak laut dan siap terjunkan ke pekerjaan di laut. Begitulah kira-kira ceritanya. Jadi kapal ini mempunyai flag atau berbendera Singapura karena perusahaan kita kan di Singapura waktu itu. Cuman operasinya di Indonesia, yang mengoperasikan perusahaan Indonesia. Jadi kami waktu itu memang gaji ya rupiah. Waktu itu gaji saya kecil ya teman-teman, cuma 3,5 juta tahun 90-an, tapi sudah lumayan lah. Saya bersyukur. Jadi kami, singkat cerita, kami berangkat, isi minyak, bahan bakar, isi air untuk persiapan kami berangkat. Dan berangkatlah kami dari Pelabuhan Sibu itu di dalam pedalaman keluar sungai apa namanya? Sungai Sibu itu Sungai Paloh ya atau apa ya, saya sudah lupa. Sudah lama. Tahun 98 kah begitu. Ya sudah lupa ya. Jadi kami bawa itu kapal dan akhirnya kami mendapatkan informasi itu sudah ada teleponnya, saya sebagai kapten teleponnya sudah dikasih untuk penggunaan di kapal emergensi atau seperti apa, komunikasi dengan kantor ya. Jadi dapat informasi sebelum hilang signalnya, kami diarahkan bertujuan ke Batam. Jadi kami mendapatkan port clearance, surat izin berlayar itu dengan tujuan ke Batam. Dan akhirnya kami berangkat keluar dari Malaysia dan mulai memasuki Indonesia, ke Kepulauan Natuna sana ya. Kepulauan Natuna itu ada signal, kami terus nyebrang kapal ini dengan kecepatan kosong ya, karena kita disuruh coba karena kapal ini masih garansi dari perusahaan yang membuat kapal ini, disuruh full speed biar ketahuan ada kerusakan. Kalau memang dia mau rusak ya rusak, nanti ada garansinya. Disuruh full speed, kami mendapat kecepatan itu 14 knot. Berapa hari ya dari Sibu? 3 hari aja ya mungkin. Kami dari Sibu itu 3 hari ya, lebih kurang begitu. Sampailah kami ke Batam. Di Batam memang perusahaan kami punya galangan kapal juga di Batam. Kami ke sana, namanya dekat Batu Aji. Ternyata kami singgah untuk mengambil tongkang. Tongkang ini tongkang baru juga.
Tongkang baru, jadi kami menjemputnya di situ. Terus dapat arahan, Cap, kapalnya memang masih baru dan diuji coba untuk mengangkat kontainer. Jadi kita dari Batam dapat port clearance lagi, surat izin berlayar, kita menyeberang ke Singapura. Ke Singapura kami muat kontainer kosong ternyata. Kontainer kosong itu, muatan kontainer itu sampai 350 tius. Namanya tius. Per satu kontainer itu tius. 350 kontainer 20 feet yang kecil ya. Kalau besar itu 40 feet. Jadi kami muat 350 tius, dan 2 hari kemudian kami berangkat ke Pekanbaru, disuruh dengan kecepatan penuh. Bila bisa mencapai berapa knot apabila ada tarikan tongkang. Ternyata kapal itu sangat laju. Larinya 10-11 knot di saat tarik tongkang kosong, termasuk ada muatan tapi draftnya tidak masuk dalam, paling cuma 1,20 meter ya, tenggelam di air terus tongkang kosong ya. Kontainernya mau 5 susun ya, tinggi, tongkangnya besar. Jadi kami ini pertama kali masuk ke Pekanbaru. Wah, semua kapal di sungai yang takbot kami lewati semua karena kapal baru suruh full speed. Wah, heboh di Sungai Siak Pekanbaru. Kapal Marco Polo ya, Marco Polo itu yang terbaru, paling grace lah, nggak ada karat, belum ada cacat apa semua. Kapal kami paling laju. Sampailah kami ke sana sekitar 24 jam. Nggak sampai 24 jam, 22 jam dari Singapura sudah sampai Pekanbaru. Luar biasa laju betul. Jadi sampai di sana, oke, perusahaan bilang, oke, Cap, bagus, kecepatannya bagus, sudah dapat. Jadi kamu teruskan begitu, karena muatan kontainer ini harus cepat, tepat waktu. Sebab di saat kita berangkat dari Pekanbaru, di Singapura itu harus kita sudah tahu waktu tibanya, karena mereka sudah akan booking tempat. Kalau masuk di Singapura itu teman-teman ya, kita sebelum sampai, kita sudah bikin planningnya tiba, ETA-nya, estimate time arrive. Jadi rencana waktu tiba itu kira-kira hari apa, jam berapa. Jadi karena ini kapal yang pertama, muatannya kontainer berisi penuh, jadi draftnya hampir 5 meter. Jadi kami keluarlah dari Pekanbaru sudah muat dan berangkat lagi ke Singapura. Jadi disuruh full speed dapat berapa? Ternyata full speednya itu masih 8 knot teman-teman. Ukuran takbot yang berisi laju itu 8-7 knot. Laju, sangat laju. Mesin kami padahal cuma 1200 horsepower. Jadi kami tembus mungkin ada 2 hari ya. 2 hari lebih kurang 2 hari lah. Nggak sampai 36 jam apa ya. Sangat laju. Jadi kami lebih tepat waktu karena kita memberikan estimasi apabila sudah di daerah Kepulauan Karimun ya, Karimun apa ya, Karimun Riau ya. Kalau Karimun Jawa ada 2 sih Karimun di Indonesia, Karimun Jawa dan Karimun Kepulauan Riau. Itu dekat dengan Singapura. Jadi dari situ saya bisa prediksikan kami sekian jam sampai. Dan sampai di situ saya berubah lagi, kecepatan tuh lebih terlalu cepat ya. Bos, kami akan tiba sekian. Wah, ini lebih cepat ya, Cap. Kami sudah booking sekian. Apa saya mau kurangin? Enggak apa-apa. Biar lebih cepat. Dan akhirnya kami diperbolehkan terus masuk ke namanya Tanjung Pagar. Tanjung Pagar itu di daerah Sentosa, Pulau Sentosa yang sekarang ada kabel menyeberang ke patung singa yang keluar air di mulut itu ya. Dulu belum ada zaman saya masuk itu. Jadi masuk ke Tanjung Pagar kami tepat waktu. Jadi bos pertama kali datang ke kapal karena dia ingin mengucapkan terima kasih. Ada kapal baru, dia mau bikin syukuran di kapal bersama keluarga, bawa makanan lah. Istilahnya bawa makanan, terus karena bosnya Cina, jadi dia kasih ampau begitu ya. Jadi berkesan. Jadi teman, luar biasa ya.
saya mendapatkan kapal yang cepat ini karena muatan kontainer itu rupanya harus tepat waktu. Karena dia mengejar, ya namanya bisnis orang kaya, kita nggak tahu seperti apa. Bisnisnya luar biasa. Jadi teman-teman, pertama kali saya dapat kapal kontainer yang begitu cepat, sampai kapal kargo agak tua, kita bisa lewati. Karena kita bisa lari 12 knot dengan muatan kontainer yang kosong ya. Kontainer kosong, tapi dia 5 susun kontainer itu tambah dengan tongkang kosong itu kira-kira ada 4 meter kosongnya dari atas air ke dek. 4 meter dari atas air ke atas, baru kontainer 5 susun ke atas. Berapa tinggi itu? Tinggi sekali. Dan nanti saya ceritakan di video berikut, kita dengan kapal yang ini ya, kami dari Singapura mendapatkan cuaca yang tidak bagus dan bertemu dengan angin puting beliung. Nanti saya akan cerita di video selanjutnya teman-teman ya. Soalnya maklum lah, saya bikin video terlalu panjang, susah menguploadnya di YouTube karena saya cuma manual ya, pakai handphone. Jadi saya nggak mau berlama-lama, mungkin kalau terlalu lama juga teman-teman semua akan bosan dengar saya punya cerita ya. Dari pelaut gelandangan sampai sekarang di perusahaan Singapura ya. Dan seterusnya akan saya cerita, saya bekerja, pindah ke perusahaan mana ya, dan bisa sampai di Arab Saudi, akan saya cerita semua itu teman-teman. Jadi jangan bosan ya menonton video saya. Masih banyak lagi yang akan saya ceritakan dari tahun 90-an sampai 2023 sekarang ini ya. Ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan, tekan like, dan kalau boleh di-share ke orang lain. Mungkin kalau Anda berminat, atau di komen, terserah. Semoga video ini menjadi suatu hiburan bagi teman-teman semua ingin mengetahui pelaut itu seperti apa. Pelaut itu banyak berbeda ya, jadi jangan kita samakan dengan kapal yang besar. Pengalamannya lain lagi. Kapal yang kecil pengalamannya lain. Jadi seperti itu teman. Pengalaman itu tetap berbeda. Sama juga dengan orang membawa mobil mikrolet, mobil angkot kecil dengan mobil truk itu pasti berbeda. Atau mobil bus muat penumpang berbeda. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan bosan melihat video saya dan mengikuti video saya. Semoga video saya ini bisa berkembang lagi ya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Sampai jumpa lagi.